Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Saya lanjut lagi satu game dari titel Tuesday edisi 16 April 2024 kawan. Tadi kita sudah melihat permainan Hans Niemann Moke yang melawan Anish Giri kawan. Pantang menyerah, memanfaatkan kelengahan dari Anish Giri. Akhirnya benteng versus 5 pion. Akhirnya juga dalam posisi yang harusnya remis kawan, Anish Giri kembali membuat langkah-langkah kesalahan dimanfaatkan oleh Hans Niemann Moke. Hans Niemann Moke memenangkan sesi awal kawan bersama Hikaru Nakamura ataupun Salim Saleh dengan 9,5 poin, menang tie breaks. Dan di sesi akhirnya kawan, Hikaru Nakamura lah yang menjadi pemenangnya. Ada Fabiano Caruana juga, ada Sam Saklan, 3 pemain dari Amerika Serikat. Bahkan posisi keempat ada Daniel Naroditsky juga kawan, pemain asal Amerika Serikat. Nah, kita lanjut permainan Hans Niemann Moke kawan yang akan kita ulas lagi. Cukup menarik jika kita melihat permainan Hans Niemann Moke ini kawan. Oke, langsung saja kawan. Dia bertemu dengan Alexander Bortnyk pada game ke-6. Kenapa saya pilih game ini? Nanti kalian akan tahu alasannya seperti apa permainan cantik dari Hans Niemann Moke. Pion E4, kuda F6, bermain dengan Alekhine defense. Pion E5, kuda D5, pion D4, pion D6. Nah, di sini balasan utamanya adalah kuda F3 kawan. Sebanyak 13.000 game yang ada di database-nya chess.com. Pilihan kedua dengan pion C4. Separuhnya kawan yang memainkan pion C4 ini sekitar 6 ribuan game. Nah, inilah yang dipilih oleh Hans Niemann. Jika kalian ingin tahu jalur utama kuda F3, maka berlanjut gajah G4 kawan. Memang inilah yang mungkin tidak disukai oleh Hans Niemann, memilih untuk serang kuda agar tidak mendapatkan tekanan dengan gajah G4. Tapi kalau kalian ingin tahu kuda F3 gajah G4, maka kalian bisa blokade dengan gajah E2 persiapan amankan raja. Nah, hitam kemungkinan akan melanjutkan dengan pion E6 kawan untuk buka ruang gajah gelapnya rokade di langkah berikutnya. Putih bisa rokade setelah gajah E7. Baru sekarang kalian bisa serang kuda. Kuda ini bergerak ke petak B6, baru kuda C3. Tapi Hans Niemann sebaliknya dengan pion C4 terlebih dahulu. Kuda mundur dan Hans Niemann membuka lajur E dengan pion E pukul pion D6. Pion E ambil balik pion D6 agar gajah berkembang ke E7, rokade di langkah berikutnya, raja aman kawan dan lajur E sekarang terbuka penuh. Kuda F3 ada gajah E7. Nah, di sini gajah D3, kuda C3 pilihan yang bagus kawan, pion H3, kontrol petak G4 dari aktivitas gajah yang mengganggu kuda. Inilah yang dipilih oleh Hans Niemann dengan pion H3-nya. Rokade, gajah D3, kuda C6, di sini ada kuda C3. Kuda B4 ancam gajah terang, tarik mundur ke petak B1, benteng E8 persiapan discover, amankan raja Hans Niemann, rokade pendek, gajah F6 kawan untuk tekan pion di sini dan juga buka benteng langsung untuk kontrol lajur E yang sudah melompong. Pion A3, kuda mundur kembali ke C6, pion B3, perkuat posisi pionnya kawan. Mungkin di sini tadi saya melewatkan sesuatu ya. Di sini tadi kawan. Posisi pion ini terancam. Kenapa tadi saya tidak jelaskan gajah ini bergerak ke peta F6? Kenapa ini tidak disikat saja dengan kuda? Ya ada pion A3 di sini masalahnya. Kuda mundur kawan, diikuti dengan langkah menteri bergerak ke peta D3. Coba lihat. Itulah alasannya kenapa pion ini tidak diambil kawan. Sempat saya lewatkan tadi analisanya. Gajah F6, pion A3, kuda C6, pion B3, amankan posisi pion. Nah, pion G6 untuk blokade diagonal ini. Dan via cento nanti gajah bersembunyi petak G7. Kuda ke E4 serang gajah. Gajah dipertahankan mundur ke G7. Gajah G5 serang menteri. Blokade. Gajah mundur untuk tetap mendapatkan diagonal ini untuk tekan pion bersama atau pin pion terhadap menteri belakang kawan. Gajah F5 tekan kuda. Benteng E1 dan pertukaran menyerahkan gajah sikat kuda E4 Bortnyk. Ambil balik oleh gajah, menekan diagonal terang panjang kawan, ada kuda C6, ada pion B7. Nah, blokade dengan pion D5. Pion C pukul pion D5, kuda ambil balik pion D5. Hitam berhasil merusak struktur pion putih kawan di lajur pusat. Ada satu pion terpisah, kemudian menteri C2 kawan. Harus berhati-hati, selalu ada ide pengorbanan nanti ke depan. Kuda C lompat ke E7. Backup kudanya ataupun backup petak G6 di sini. Nah, gajah G3 lanjut Hans Niemann dibalas dengan langkah pion C6. Perkuat posisi kuda, menghindari tekanan dari gajah di ruang gelap. Benteng angkat naik ke petak E2, persiapan doubling sesegera mungkin.
Menteri naik, koneksikan dua bentengnya kawan. Kemudian ada benteng AE1, di sini ada gajah 6. Untuk kontrol ruang gelap, apakah untuk dukungan bagi kudanya manuver ancam benteng yang memaksa pertukaran dengan gajah gelap nanti peta F4. Gajah D3 mundur. Di sini ada gajah F4, ternyata gajah yang diadu kawan. Ditolak dengan langkah benteng E6, gajah pukul gajah oleh Bortnik, ambil balik oleh pion F, raja naik ke G7 kawan. Nah, sepertinya engine dari tadi naik turun kawan, evaluasi barnya ragu di sini, dan kita masuk ke langkah ke-26. Hans Niemann bermain cepat kawan, masih punya 1 menit 26 detik, sedangkan Bortnik sudah di bawah 1 menit, ya tepatnya sekitar 45 detik kawan. Menteri E2 coba menekan lajur E di sini kawan, hati-hati, kuda ini tidak bisa lompat, benteng di belakang dalam tekanan berat. Pion B5, ternyata langkah kesalahan dari Bortnik. Stockfish lebih menyukai raja bergeser ke peta F7 kawan. Backup benteng yang di belakang, dan kuda ini juga bisa bergerak di langkah berikutnya. Kemungkinan menteri akan bergeser ke peta F2 kah, ataupun juga ke F1 kah. Tapi memilih dengan langkah permainan pion menteri. Pion B5, sayangnya ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Hans Niemann. Pilihan terkuatnya adalah dengan pion G ataupun pion H kawan, didorong sesegera mungkin. Tapi memilih kudanya manuver ke peta H4, tetap memberikan tekanan di sini kawan. Nah, di sini benteng A bergeser ke D8. Persiapan untuk ambil pion yang di sini ataupun gajah di sini kawan. Menteri keluar ke peta G4, pin pion atau memberikan tekanan berat pada peta G6 ini kawan. Nah, di sini dibalas dengan langkah kuda C7. Ternyata langkah blunder besar kawan. Yang terkuat bisa memilih langkah raja bergeser mundur ke peta H8 ke G8 kawan, untuk menghindari tempo ataupun tekanan di sini nanti. Kalaupun ada pergerakan kuda masih cukup aman kawan, kalau menghindari tempo ke peta terang ataupun ke ruang gelap ini kawan, tidak ada tempo skak di sini. Ataupun pergerakan yang lain, ambil contoh menteri ini bergeser saja atau bermain dengan pion A5, tetap kuda ini berkoneksi dengan saudaranya, tapi memutus koneksi dengan saudaranya kawan, meninggalkan kontrol pada ruang peta F5 ini. Nah, silakan pause video ini untuk beberapa detik, coba temukan ide brilian dari Hans Niemann di posisi ini kawan, untuk memanfaatkan kesalahan kuda mundur ke peta C7. Kuda ke peta C7, buka tekanan pada pion kawan, dan juga kuda sedang menyerang benteng. Apakah kalian sudah tahu jawaban Hans Niemann seperti apa kawan? Dalam posisi terancam bentengnya ini enaknya kemana? Disinilah kawan, dia sikat kuda di peta E7 agar hilang kontrol pada peta F5 ini kawan. Kuda siap melakukan manuver skak nantinya. Nah, benteng pukul benteng, benteng satunya meluncur skak. Mau tidak mau ambil dengan menteri, sekarang kuda giliran melakukan skak kawan. Coba lihat, inilah taktik dari Hans Niemann Moke kawan. Raja bergeser ke F7, kuda caplok menteri. Ambil balik oleh raja. Masih belum mau menyerah, menteri melakukan skak. Raja ke D7, menteri ke peta F3, ingin caplok pion kawan. Pion dorong maju ke F5, pion G4. Kuda ke E6 sekarang, ancam pion. Di sini pion pukul pion terlebih dahulu, kuda caplok pion, ancam menteri. Menteri bergerak ke peta G4, awas discover, ancam kuda juga. Raja bergeser ke peta C7, buka akses benteng menjaga kuda. Pion F6 ingin promosi kawan. Dan di sini ada pion C5. Setelah menteri bergerak melakukan skak di sini, masih belum mau menyerah. Tapi menteri ke peta E5, akhirnya Bortnik menyerah juga kawan. Pion dalam ancaman dan juga melakukan pergerakan ke sini kawan. Nanti diikuti gajah melakukan tekanan-tekanan. Ya, saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi game seperti ini. Kalian sudah paham? Tak perlu saya kasih tunjuk langkah terbaik, kalian pasti bisa menemukannya kawan. Untuk mengobrak-abrik, yang tinggal benteng plus kuda saja kawan. Oke, itulah kawan permainan ciamik dari Hans Niemann Moke kawan. Memang tadi sengaja tidak terlalu banyak petunjuk-petunjuk yang saya sebutkan kawan. Memang permainan blitz saya akan ikuti ngeblitz juga kawan. Dan dalam permainan blitz kalian harapkan pasti videonya pendek. Oke, itulah kawan permainan Hans Niemann Moke, memanfaatkan kelengahan dari Bortnik, memutus koneksi saudaranya kawan. Ya, kalau masih di sini kawan, ya terikat dengan dukungan kuda. Kalau benteng caplok, kuda yang ambil masih bisa kontrol peta F5. Tapi sangnya ditinggal kawan, langsung korban kualitas dan mendapatkan menteri.
Semoga permainan dari Hans Niemann ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Kita tunggu nanti dini hari babak ke-11 kawan dari video kandidat 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.